Kamu hidup di dunia yang tidak netral. Semesta ini bukan mesin acak yang melontarkan kebetulan sembarangan, tapi medan cerdas yang mencatat dan merespons setiap gerakan batinmu. Di balik kesedihan yang datang tiba-tiba, keberuntungan yang muncul tanpa alasan, atau kejatuhan yang tidak bisa dijelaskan, ada pola, ada hukum, dan karma bukan sekedar mitos kuno yang dijadikan senjata untuk menakut-nakuti. Karma adalah struktur tak terlihat yang menyusun pengalaman hidupmu detik demi detik dengan presisi. Tapi hukum karma bukan tentang pembalasan dendam, ini tentang keseimbangan, tentang bagaimana setiap keputusan, niat, perkataan, dan tindakanmu membentuk kenyataan yang kamu hadapi hari ini. Memahami prinsip ini tidak akan serta-merta menghapus masalah hidupmu, tapi akan mengubah caramu melihat, merasakan, dan bertindak. Dan dari perubahan cara pandang itulah, realitas mulai bergeser. Pelan, tapi pasti. Inilah 12 hukum karma yang akan merubah hidupmu. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, hukum sebab akibat, atau biasa disebut sebagai The Great Law, atau The Law of Cause and Effect. Hidupmu saat ini adalah akumulasi dari semua keputusan dan tindakan masa lalu. Tidak ada yang jatuh dari langit tanpa sebab. Jika kamu menabur kejujuran, kamu akan menuai kepercayaan. Jika kamu menabur kebohongan, cepat atau lambat, hidup akan memberimu kekacauan yang pantas. Ini bukan kutukan, ini keseimbangan. Karma tidak peduli siapa kamu, seberapa hebat gelar yang kamu bawa, atau seberapa sering kamu tampil religius di media sosial. Yang dihitung adalah tindakan. Energi yang kamu pancarkan lewat pikiran, kata, dan perbuatan akan kembali. Bentuknya bisa halus, bisa brutal, tapi tidak pernah meleset. Hidup mencatat dengan detil dan menagih dengan tenang. Kamu tidak bisa menanam benih apel dan berharap panen jeruk. Jadi kalau misalnya sekarang hidupmu penuh dengan kepahitan, jangan langsung menyalahkan takdir. Coba periksa apa yang dahulu pernah kamu tabur. Periksa sikapmu terhadap orang lain, terhadap dirimu sendiri, terhadap dunia. Kamu mungkin akan menemukan jawabannya di sana. Kalau kamu ingin mengubah hidup, ubah apa yang kamu tanam. Bukan hanya dalam tindakan besar, tapi juga dalam hal kecil. Setiap kebaikan atau keburukan, sekecil apapun, bukan hilang. Ia sedang menunggu waktunya untuk tumbuh dan kembali padamu. Yang kedua adalah hukum penciptaan atau The Law of Creation. Hidup bukan film yang kamu tonton pasif sambil ngemil di pojokan. Kamu bukan penonton, kamu pencipta. Segala sesuatu yang kamu alami adalah hasil dari sesuatu yang kamu izinkan, kamu ciptakan, atau kamu abaikan. Kebahagiaan, ketakutan, kesuksesan, kehancuran, semuanya punya sidik jarimu di dalamnya. Jika kamu hanya duduk dan berharap hidup berubah, kamu akan menunggu sampai mati. Tidak ada kehidupan ideal yang datang dari langit. Semua harus diciptakan, dirancang dan dibangun, dan semua dimulai dari dalam, dari niatmu, dari ketegasanmu untuk tidak lagi hidup seenaknya. Kamu menciptakan realitasmu dengan apa yang kamu pikirkan terus-menerus. Pikiranmu seperti blueprint. Kata-katamu adalah alat. Tindakanmu adalah cetakan akhir. Jadi pertanyaannya bukan, kenapa hidupku begini? Tapi, apa yang sudah kuperbuat hingga hidupku begini? Jika kamu tidak menciptakan hidupmu sendiri, maka orang lain akan melakukannya untukmu. Dan percayalah, hasilnya tidak akan sesuai harapan. Jadi jangan tunggu ilham atau kode khusus dari semesta. Ciptakan sekarang. Ketiga, hukum kerendahan hati atau The Law of Humility. Kamu tidak akan pernah bisa berubah jika kamu terus menyangkal kenyataan. Kalau kamu tidak bisa mengakui bahwa kamu salah, bahwa kamu marah, bahwa kamu iri, maka hidup akan terus memberimu pelajaran yang makin keras. Karena semesta tahu,
kamu belum belajar. Kerendahan hati bukan tentang menjatuhkan diri. Ini tentang berani melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa defensif, tanpa pembenaran. Kamu harus cukup rendah hati untuk bilang, "Ya, aku belum baik, tapi aku mau jadi lebih baik." Kalimat sederhana ini bisa mengubah arah hidupmu. Kamu tidak bisa memecahkan masalah jika kamu terus berpura-pura tak punya masalah. Kerendahan hati membuka pintu perubahan karena ia menghancurkan ego, dan ego adalah akar dari stagnasi. Ego membuatmu sibuk membela diri, bukan memperbaiki diri. Jadi berhenti cari pembenaran, akui saja. Kamu masih banyak kekurangan, belum sepenuhnya jujur, belum sepenuhnya sadar, dan dari pengakuan itulah kamu akan mulai belajar dan terus bertumbuh. Keempat, hukum perubahan atau the law of change. Satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah ketidakpastian. Semua akan berubah, kondisi, emosi, hubungan, status, keberuntungan, penderitaan, semuanya akan bergeser. Dan hukum perubahan ini tidak pernah meleset. Ia bekerja setiap saat, bahkan saat kamu tidak sadar sedang berubah. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang stagnasi, tapi tentang transisi. Kalau kamu sedang terpuruk, kamu perlu tahu, itu tidak akan berlangsung selamanya. Dan kalau kamu sedang di puncak, kamu juga harus sadar, itu tidak akan abadi. Tak ada yang di puncak selamanya. Tak ada yang di bawah selamanya. Tak ada yang hidup selamanya. Tak ada penderitaan yang kekal, dan tidak ada kebahagiaan yang mutlak menetap. Semua bergerak, semua mengalir, semua akan berubah. Masalahnya, banyak orang hidup seakan-akan yang sekarang dialami akan berlangsung selamanya. Saat senang, lupa bersyukur. Saat susah, merasa dikutuk. Padahal tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi itu hanya perubahan. Hidup bisa hancur dalam semalam, atau justru bisa naik dalam hitungan detik. Tak ada yang pasti. Kamu harus bisa membuka diri terhadap perubahan itu. Kalau kamu menolaknya, hidup akan tetap memaksa. Jadi, jangan terlalu sombong ketika berada di atas, dan jangan terlalu hancur saat sedang jatuh. Pegang satu prinsip ini erat-erat, bahwa semua ini sementara dan pasti berubah. Dan karena semuanya sementara, kamu punya harapan. Kamu bisa berubah. Kamu bisa memulai ulang. Kamu bisa bangkit. Kamu bisa mempersiapkan diri. Asal kamu cukup sadar untuk tidak mengunci dirimu dalam narasi, "Aku mungkin akan begini selamanya." Tidak, tidak ada selamanya. Dan itu adalah kabar baik. Kelima, hukum tanggung jawab atau the law of responsibility. Kamu adalah pusat dari segala yang terjadi dalam hidupmu, bukan orang lain, bukan mantan yang menghancurkanmu, bukan keluarga yang menyia-nyiakanmu, bukan dunia yang kamu anggap tidak adil. Begitu kamu menyadari bahwa hidupmu adalah hasil langsung dari keputusanmu sendiri, kamu baru bisa mulai bergerak ke arah yang lebih sehat. Karena tidak ada perubahan tanpa kepemilikan, kamu harus mengakui bahwa semua yang kamu alami, baik dan buruk, lahir dari dirimu sendiri. Tanggung jawab itu bukan tentang menyalahkan diri, tapi mengambil kembali kendali. Selama kamu terus menyalahkan luar, kamu akan terus jadi korban. Dan korban tidak bisa mengubah apa-apa. Tapi ketika kamu berani bilang, "Semua ini akibat dari pilihan-pilihanku, dan aku sanggup mengubahnya," kamu sudah satu langkah lebih kuat dari kebanyakan orang. Itu bukan kelemahan, itu kekuasaan. Kamu bertanggung jawab atas cara kamu merespons luka, bukan hanya lukanya. Bertanggung jawab atas semua pilihan-pilihanmu ketika segala hal terasa kacau. Kamu bisa memilih tetap waras meski dihina, bisa memilih tetap diam saat diremehkan, bisa memilih bertumbuh meski tanah tempatmu berdiri penuh racun. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padamu, tapi oleh bagaimana cara kamu meresponsnya. Hukum ini akan terus menampar siapapun yang lari dari tanggung jawab, tapi ia juga akan memeluk siapapun yang berani menghadapinya.
Dan saat kamu benar-benar menghidupi prinsip ini, kamu tidak lagi berjalan sebagai korban nasib, tapi sebagai arsitek kehidupanmu sendiri. Kamu akan sadar bahwa hidup tidak akan pernah ideal, tapi kamu bisa jadi pribadi yang tidak lagi tunduk pada keadaan. Kamu akan belajar berjalan di tengah badai, bukan sekedar berteduh darinya. Keenam, hukum keterhubungan atau the law of connection. Kamu bukan satu titik kecil yang berdiri sendiri di tengah semesta. Kamu terhubung dengan masa lalu, dengan orang-orang di sekitarmu, dengan peristiwa yang tampaknya tak ada hubungannya sekalipun. Apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun, akan beresonansi ke tempat yang bahkan tidak kamu lihat. Inilah kenapa setiap langkahmu penting. Setiap keputusanmu bukan hanya tentang kamu, tapi tentang dunia yang ikut bergerak karenanya. Ketika kamu berbuat baik, efeknya tidak berhenti di satu orang. Ia menjalar, menciptakan gelombang yang bisa sampai ke orang yang bahkan tidak kamu kenal. Dan sebaliknya, satu tindakan kejam, satu kalimat menyakitkan, bisa jadi awal dari lingkaran luka yang terus bergulir. Tidak ada tindakan yang netral. Semua saling terhubung, semua saling mengikat, semua saling memengaruhi. Mungkin kamu pernah merasa tidak penting, tapi lihat lagi. Berapa banyak orang yang hidupnya berubah karena satu pilihanmu? Berapa banyak hal yang terjadi hari ini sebagai akibat dari sesuatu yang kamu lakukan bertahun-tahun lalu? Jika kamu benar-benar memahami prinsip ini, kamu akan berhenti asal bicara, asal marah, asal menyakiti. Kamu akan jadi lebih bijak, bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar bahwa kamu sedang merajut realitas. Dan jika kamu ingin realitas yang damai, bahagia, dan adil, maka kamu harus mulai menenunnya dari tindakanmu sendiri hari ini. Ketujuh, hukum fokus atau the law of focus. Apapun yang kamu beri perhatian akan tumbuh. Fokusmu ibarat air yang menyirami realitasmu. Kalau kamu terus-menerus memikirkan kesalahan, luka lama, dan hal-hal yang kamu benci, jangan kaget kalau hidupmu terasa pahit dan penuh racun. Kamu tidak bisa fokus pada dua hal sekaligus. Kamu tidak bisa mencintai sambil membenci, tidak bisa tenang sambil terus khawatir. Maka pilihlah apa yang layak mendapat perhatianmu. Pikiranmu adalah ladang yang subur. Jangan menanam duri di sana. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka salah fokus. Terlalu sibuk memperhatikan apa yang orang lain punya, lupa membangun miliknya sendiri. Terlalu terpaku pada kekurangan diri, sampai tidak sadar betapa banyak kekuatan yang tersembunyi. Kalau kamu mau hidup yang berbeda, ubah fokusmu. Latih matamu untuk melihat peluang, bukan masalah. Latih hatimu untuk mencari pelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Dan latih pikiranmu untuk percaya bahwa arah hidup bisa berubah asalkan fokusmu benar. Yang kedelapan, hukum memberi dan kemurahan hati atau the law of giving and hospitality. Apa yang kamu berikan akan kembali. Mungkin bukan dalam bentuk yang sama, mungkin bukan dari orang yang sama, tapi energi dari memberi tak pernah hilang. Ia berputar, memantul, dan pada akhirnya kembali memelukmu dalam bentuk yang kadang mengejutkan. Hukum ini mengajarkan satu hal mendasar. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu tindakan murah hati. Memberi bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa tulus niatmu saat memberikannya. Kamu tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Bahkan dalam kesempitan, tanganmu masih bisa menolong. Senyum yang kamu berikan ke orang asing, telinga yang kamu pinjamkan untuk mendengar curhat temanmu, bahkan sekadar bersikap ramah di saat hari seseorang sedang gelap, itu semua bentuk pemberian dan semuanya tercatat. Tapi memberi yang dihitung dalam hukum ini bukan yang pamer, bukan yang berharap tepuk tangan atau validasi. Memberi yang sejati adalah memberi tanpa agenda, tanpa pamrih. Karena kamu tahu, memberi bukan transaksi tapi aliran. Dan kalau kamu menyumbat aliran dengan ego dan pamrih, hidupmu pun bisa mandek,
kering, keras, dan penuh tuntutan. Jadi mulai sekarang, hidupkan tanganmu, buka hatimu, biarkan hidup mengalir melalui kebaikanmu. Jangan pikirkan balasannya, karena semesta lebih pintar dari perhitunganmu. Dan ketika kamu butuh sesuatu, kamu akan sadar semua yang kamu perlukan sedang dalam perjalanan menuju kamu, karena dulu kamu pernah memberi dengan tulus. Kesembilan, hukum saat ini atau the law of present moment. Masa lalu sudah mati, masa depan belum lahir. Satu-satunya realitas yang kamu punya adalah detik ini, napas ini, momen ini. Tapi ironisnya, manusia paling sering absen dari saat ini. Sibuk menyesali yang kemarin, sibuk mencemaskan yang esok. Kalau kamu terus hidup di masa lalu, kamu hanya akan mengulang luka. Kalau kamu terlalu terobsesi dengan masa depan, kamu hanya akan menanam ketakutan. Tapi jika kamu hadir penuh di saat ini, kamu akan menemukan keajaiban yang tersembunyi di hal-hal paling sederhana. Momen sekarang adalah portal perubahan. Hanya ketika kamu benar-benar hadir, kamu bisa mengambil keputusan yang sadar. Dan keputusan sadar, walau kecil, bisa mengubah arah hidup. Tapi kalau kamu terus mengambang antara dulu dan nanti, kamu akan kehilangan hidup sepenuhnya. Berlatih hadir adalah bentuk meditasi. Itu bukan perkara pasif. Itu keberanian untuk bilang, saat ini cukup, aku cukup. Dan dari sinilah aku akan mulai membentuk masa depan. Kesepuluh, hukum kesabaran dan imbalan, atau the law of patience and reward. Semua hal baik butuh waktu. Biji tidak tumbuh jadi pohon dalam semalam, dan hidup yang bermakna tidak bisa dicetak instan. Kalau kamu ingin hasil cepat, kamu akan mendapat hasil rapuh. Tapi kalau kamu sabar, hasilnya kokoh dan tahan guncang. Kesabaran bukan tentang menunggu dengan mengeluh, tapi tentang terus melangkah walau belum melihat hasil di depan. Tentang percaya bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil sedang membangun sesuatu di bawah permukaan. Dan saat waktunya tiba, semuanya akan muncul ke permukaan dengan kekuatan yang tak bisa kamu tolak. Jangan jatuhkan perjuanganmu hanya karena hasil belum terlihat. Jangan mundur hanya karena belum mendapat hasil yang kamu harapkan. Banyak orang menyerah padahal keberhasilan menunggu di satu belokan lagi. Itu karena mereka terlalu terburu-buru ingin panen, padahal ladang belum cukup disiram. Bahkan ada yang menempuh jalan pintas yang menyesatkan karena kurangnya rasa sabar. Kamu tidak harus melihat hasil sekarang, tapi kamu harus terus tanam dan siram. Karena hidup bukan milik mereka yang tergesa, tapi milik mereka yang tahu bahwa kesabaran akan menghasilkan buah yang manis. Tetaplah konsisten dalam perjuangan. Ke-11, hukum makna dan inspirasi, atau the law of significance and inspiration. Apa yang kamu lakukan memiliki dampak, sekecil apapun. Satu tindakan baikmu hari ini bisa saja menyelamatkan seseorang dari kehancuran. Dan kamu mungkin tidak akan pernah tahu seberapa besar pengaruhmu, karena semesta bekerja dalam rantai yang panjang dan misterius. Kamu mungkin merasa tak berarti apa-apa, tapi kebaikanmu bisa membesar di tangan waktu. Kamu mungkin tidak viral, tapi satu pesanmu bisa menetap di hati seseorang selamanya. Jangan remehkan kontribusi sekecil apapun. Dunia berubah bukan karena satu pahlawan besar, tapi oleh ribuan manusia biasa yang melakukan hal benar secara konsisten. Dan ketika kamu hidup dengan kesadaran bahwa tindakanmu bermakna, kamu tidak akan sembarangan. Kamu akan lebih hati-hati dalam bersikap, lebih tulus dalam bekerja, dan lebih bijak dalam berkata-kata. Karena kamu tahu, kamu sedang menanam inspirasi, bukan sekadar ada. Semua orang bisa menjadi sumber cahaya, tapi hanya mereka yang sadar makna dirinya yang benar-benar menyala. Jadilah salah satunya, karena dunia ini butuh lebih banyak inspirasi nyata, bukan sekadar omongan manis tanpa makna. Ke-12, hukum pertumbuhan atau the law of growth. Tidak ada yang bisa kamu kontrol sepenuhnya kecuali dirimu sendiri. Dan itu sudah cukup, karena ketika kamu bertumbuh,
dunia di sekitarmu pun ikut bergeser. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang mulai melihatnya dengan perspektif baru. Pertumbuhan sejati lahir dari kesediaan untuk menghadap cermin dan bertanya, apa yang harus kubah dari diriku? Lalu menjawabnya dengan jujur dan bertindak dari sana. Kamu bukan korban keadaan. Kamu hanya belum mengaktifkan potensi yang sebenarnya kamu punya. Setiap ketakutan bisa diurai. Setiap trauma bisa disembuhkan. Tapi semua harus dimulai dari satu titik. Kesediaan untuk bertumbuh, bahkan jika itu menyakitkan. Pertumbuhan adalah proses berdarah. Kadang kamu harus meninggalkan teman toksik, kebiasaan buruk yang terasa nyaman selama ini, atau bahkan versi lama dari dirimu sendiri. Tapi itu harga yang layak dibayar untuk naik kelas dalam kehidupanmu. 12 hukum karma ini bukan teori kosong. Ini adalah cermin, peta, dan pedang. Cermin untuk melihat dirimu apa adanya. Peta untuk memahami mengapa hidupmu seperti ini. Dan pedang untuk membelah jalan keluar dari nasib yang kamu pikir sudah final.